Halo semua, perkenalkan nama saya Eneli dari kelas 6A di STH Manado. Hari ini saya akan pergi ke Sonder di Galeri Kain Bentenan. Saya akan mengeksplor Galeri Kain Bentenan ini dan akan melihat jenis-jenis kain tenun bentenan di Minahasa. Ini adalah tempat untuk pembuatan kain tenun Minahasa. Tempat ini memiliki alat-alat untuk membuat kain tenun. Tahap pertama, proses pembuatan benang. Ambillah benang-benang katun masing-masing masuk ke lubang di sebuah struktur dari kayu. Masing-masing benang harus 2 rangkap atau 2 helai di satu bingkai bernama pelangkan. Setelah itu, benang-benang itu akan dimasukkan di semua lubang di mesin yang bernama mesin sisir. Ini akan membentuk 2 helai dalam satu pelangkan. Jadi masing-masing benang ini akan masuk lewat mesin sisir dan semua itu ditarik pakai pinset ke bingkai satu persatu. Kamu akan memutar bingkai itu untuk menciptakan lembar dari benang. Tahap kedua, pembuatan motif dan proses pengikatan. Di sebuah meja panjang, letakkanlah bingkai benang di atas meja. Ambillah stensil bermotif, lalu letakkan stensil itu di atas lembar benang. Ambillah perwarna, lalu gambarlah di stensil itu, lalu angkat stensilnya. Setelah benangnya digambar menggunakan stensil, ikatlah benang itu sesuai dengan motif-motif yang akan dicelup. Tahap ketiga, pencelupan warna. Setelah mengikat benang-benang sesuai dengan motif, sekarang masuk ke proses pencelupan. Jadi, di sebuah bak besar, isilah bak besar itu dengan pewarna, misalnya warna merah. Setelah itu, ambil lembar benang itu dan celupkan benang-benangnya ke bak berisi perwarna. Setelah dicelup, angkatlah lembar benang itu dan jemur selama 1 hari. Pada hari kedua, kalau kamu memilih 2 warna atau lebih, setelah lembar benang kering, ikatan yang diganti untuk biru, contoh, itu dilepas yang warna merah tadi, itu diikat lagi, lalu dicelup ke dalam bak berwarna. Proses ini bisa memakan waktu selama 3 hari kalau memilih 3 warna. Tahap keempat, proses rambang pengaturan motif. Setelah lembar benang itu diwarnai, lanjut ke pengaturan motif. Sebelum lembar benang ini masuk ke alat tenun, motif tadi yang dicelup itu akan diatur. Jadi, lembar benang ini akan masuk ke mesin sisir, terus ditarik seperti di proses sebelumnya. Nah, tetapi mesin kali ini lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi, motif-motif ini akan disusun dan ditarik. Setelah motif-motifnya selesai diatur, benang-benang ini akan ditarik oleh mesinnya. Setelah motif-motifnya sesuai atau diatur, nanti akan digulung di mesin boom. Tariknya harus kencang ya. Setelah prosesnya sudah selesai, roda yang ada di mesin boom akan dinaikkan ke mesin tenun. Tahap kelima, kain selendang ditenun pada mesin tenun. Setelah mengatur dan menyesuaikan motif di mesin boom, sekarang masuk ke proses penenunan. Proses ini membutuhkan 2 orang. Kain itu dimasukkan di alat tenun. Setelah itu,
Tarik benang-benang tersebut 2 helai ke sisir. 1 sisir 4 helai. Tahap ke-6, proses tenun. Setelah selesai semua, kain itu akan ditaruh ke alat tenun. Tarik alat itu agar 2 helai itu bisa gabung menjadi satu kain. Semakin ditarik, dia akan menggabung semua benang. Dalam proses ini, ada paletan. Paletan ini melewati di bawah peluru di mesin tenun ini. Setelah selesai, agar kainnya tidak lengket, gunakanlah lilin lebah. Lilin lebah ini akan diolesin di kain tenun agar tidak lengket dan tidak kusut. Dan untuk mempertahankan kelembapan di kain tersebut agar tidak kusut, kainnya tidak putus, dan warnanya bisa bertahan. Sekarang kita pergi ke pos 2. Ini adalah tempat penjualan kain bentenan. Apakah fungsi dari kain tenun Minahasa ini? Kalau kain tenun Minahasa ini fungsinya pada waktu zaman nenek moyang orang Minahasa itu adalah seumur hidup orang. Jadi mulai dari bayi sebenarnya juga ada motif khusus untuk bayi dibungkus. Kemudian muda-mudi juga ada. Jadi setiap tahap hidup manusia itu diwakili oleh kain tenun bentenan ini. Terus juga untuk suami istri rumah tangga sudah ada seperti tadi saya jelaskan. Pergi perang, pergi berburu, seperti pinatikan tapak kaki hewan berburu, itu juga maksudnya buat pinatikan sinompak, itu juga, dan seterusnya sampai juga bahkan sebenarnya ada yang untuk khusus motif untuk menutup jenazah. Tapi ini semua memang belum sempat kita gali secara baik gitu untuk disosialisasikan kembali. Gitu. Jadi sebenarnya fungsinya itu sangat besar di masyarakat Minahasa, orang Minahasa dulu, dan zaman sekarang juga setelah kami kembalikan itu untuk pakaian-pakaian resmi, pakaian-pakaian formal ataupun seragam-seragam ya, dan pakaian-pakaian lainnya yang yang high end ya istilahnya. Ya, berikut. Apa yang membedakan kain tenun Minahasa dengan kain tenun dari daerah lain? Yang utama membedakan itu adalah motifnya. Tentu saja motif berbeda, tiap daerah beda motif, beda arti juga ya. Tapi juga warna. Kebanyakan kalau kain bentenan itu warnanya adalah terang, warna kuat. Karena sangat mencerminkan sifat dari orang Manado itu sendiri yang aktif, yang istilahnya yang aktif lah orang-orangnya gitu. Jadi cenderung warna-warna berani. Jadi tiap daerah itu memang lain-lain secara motif dan warna. Silakan. Bagaimana cara Ibu mempromosikan kain tenun Minahasa ke masyarakat? Umumnya melalui, kalau untuk zaman sekarang itu melalui media-media sosial ya, medsos, Instagram, Facebook, kemudian juga melalui event-event fashion show ataupun event-event seperti putra putri ya itu. Jadi dari field trip ini saya bisa belajar dengan cara membuat kain tenun, sejarah tentang kain bentenan ini, dan jenis-jenis kain tenun dan maknanya masing-masing. Saya juga merasa bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami kreativitas, talenta, agar kami bisa menggunakannya. Seperti dari field trip ini, Tuhan telah memberikan pengrajin-pengrajin ini talenta, kreativitas, agar mereka bisa membuat kain bentenan ini. Terima kasih. God bless you.